Pak Ustadz, jika seorang istri selalu suka beribadah, alhamdulillah, tapi suami lebih mementingkan pekerjaan, innalillah, apa yang harus kita lakukan? Bekerja juga ibadah. Suami pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mencari nafkah, rezeki yang halal juga adalah ibadah. Tapi jangan sampai tinggal sholat. Jangan sampai dia pergi dagang, tanam sawit, ngurus kebun, cari ikan, pas ditanya, kamu sudah sholat? Yang saya sudah ibadah. Tetap sholat. Berangkat dari rumah, ibu siapkan kain sarung, siapkan mukena pula, siapkan baju koko, lepas dia dengan nama Allah. Sayang, jangan lupa sholat ya, jangan sampai kamu dilarikan pelakor sundel bolong. Kamu harus ingat Allah dan ingat aku. Kalau kau macam-macam, kau jangan sampai aku nggak sudi di madu kalau kau nggak mau diracun. Mudah-mudahan bapaknya baik, ibunya solihah, insya Allah. Jadi kalau suami ibu bekerja, suami saya Pak Ustadz jaga toko di pasar, at-tajir pedagang, as-sodok yang jujur, al-amin yang amanah, pedagang yang jujur yang amanah, ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia bersama nabi-nabi, was-siddiqin, dia bersama orang yang benar, was-syuhada, dia bersama orang mati syahid, was-solihin, bersama orang yang soleh. Baca Qur'annya jangan lupa, sholatnya jangan tinggal, zikirnya terus, jangan main judi online, jangan main game online, jangan main cewek online, karena nerakanya offline. Mudah-mudahan suami ibu dijaga Allah. Dari bunyi aminnya ada kecemasan yang sangat tinggi. Ini kertasnya banyak ini, kayaknya menjelang azan subuh baru selesai. Apa saya berdosa jika saya lebih nyaman menyimpan apa ini? Tunggu sebentar. Ini diperlukan keseriusan yang tingkat tinggi membaca surat ini. Dengar ya, dengar baik-baik. Apa saya berdosa jika saya lebih nyaman menyimpan apa yang membuat saya marah dengan sikap suami, karena suami yang tidak terbuka dengan keuangan? Saya ini bertanya apa curhat ini? Saya sebagai istri lebih memilih diam jika saya membutuhkan uang untuk sehari-hari. Oh, jangan diam, speak up, ngomong. Ibu jangan diam, Bu, jangan diam kalau terjadi apa-apa. Kalau ibu diam, ibu simpan, dia menggumpal, tidak menjadi kristal, dia menggumpal menjadi diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Akhirnya ibu mati, dia kawin lagi. Makanya ibu mesti ngomong. Ibu siap ngomong? Bapak siap mendengar. Ngomong sama dia, wahai pangeranku, banyak dulu yang mau naksir nikah sama aku, tapi kesalahanku adalah jatuh cinta padamu. Tolonglah kau terbuka seperti kau terbuka kepada aku dulu. Ibu, saya nggak sanggup ngomong Pak Ustadz, saya nggak berani. Loh, ibu kalau nggak berani ngomong, ibu punya 6 wali, tapi katanya 9 itu wali songo. Wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga kakak laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Tapi saya nggak punya saudara Pak Ustadz, saya dulu dibuang di kardus, makanya nama saya binti kardus. Kalau kamu nggak punya saudara, wali kamu adalah wali hakim.
kecuali kamu adalah hakim di pengadilan. Ingat waktu kemarin habis akad nikah, waktu baca sirat ta'liq. Ini banyak yang nggak ingat sirat ta'liq. Suami kalian laki-laki waktu habis akad nikah itu disuruh baca sirat ta'liq. Tapi banyak istri yang nggak ingat karena istrinya sibuk foto. Makanya jangan cuman cengengesan, duduk dengar waktu Pak Kuas suruh baca sirat ta'liq. Jika suami saya meninggalkan saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisik saya, atau menyakiti batin saya, maka saya bisa melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 dengan saya membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Laki-laki, hati-hati kalian, jangan macam-macam. Betul Bu? Saya hari ini jadi juru bicara perempuan yang teraniaya ini. Perempuan punya 5 hak yang mesti ditunaikan laki-laki. Yang pertama, kasih makan. Sudah makan? Belum. Yang kedua, kasih pakaian. Sekarang banyak perempuan nggak dikasih pakaian, tingginya 160, dikasih kain 30. Resleting belum digancing. Yang ketiga, kasih tempat tinggal sesuai kemampuan. Yang keempat, kasih pendidikan. Pendidikan istri ditanggung oleh suami. Yang kelima, kasih perhatian. Suami ASN, istri ASN, sama-sama pegawai, gajinya sama. Suami 5 juta, istri 5 juta. Apa beda gaji suami sama gaji istri? Di dalam gaji suami ada 5 kewajiban: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di dalam gaji istri bulat, nggak ada apa-apa, bulat untuk istri. Hebat. Tapi jangan senang dulu. Istri mesti patuh sama suami. Bagaimana istri yang solihah? 3 sifatnya. Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat hatimu senang. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kalau melihat dia senang hati saya. Siapa? Kawan sekantor. Yang kedua, idza amartaha ata'atka, kalau kau perintahkan dia patuh. Sayang, mana teh manis kita? Buat aja sendiri. 3, idza ghibta anha, kalau kau pergi karena tugas meninggalkan rumah, hafizat amwalaka wa auladaka, dia jaga hartamu, dia jaga anakmu. Jangan sampai kau pergi hari Senin, hari Selasa kulkas hilang, hari Rabu kau pergi, pulang hari Jumat anakmu telinganya tinggal 1. Saya yakin dan percaya ini suami yang soleh-soleh dan ini istri yang solihah-solihah. Kucing aja nyaman. Saya mahasiswi, ketahuan dari tulisannya. Alhamdulillah lulusan pesantren. Di zaman sekarang banyak perempuan muslimah yang ingin tampil baik di hadapan manusia, nggak ada titiknya ini, tapi lupa menjaga pandangan Allah. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar hati tetap istiqomah dan merasa cukup dengan ridhonya? Tolong berikan motivasinya Pak Ustadz. Tentukan niatmu, setelah itu Allah akan menolong. Kau mau jadi apa? Kita hidup ini pakai kacamata kuda, jangan pentingkan komentar orang. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, sir ala barakatillah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita dengarkan omongan orang gak jadi-jadi, kurus kita macam saya, di komen orang, kayaknya Ustaz Somad ini menderita kali. Gemuk kita, di komen orang, kayaknya Ustaz Somad ini banyak kali penyakitnya. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Dulu waktu saya mau ke Mesir, apa kata orang? Somad mau ke Mesir, gak akan berangkat ke Mesir, bukan mudah ke Mesir. Akhirnya saya lulus pelatihan di Jakarta. Apa kata orang? Somad di mana sekarang? Di Jakarta. Tuh kan, malu di kampung, akhirnya lari ke Jakarta. Setelah 2 bulan pelatihan saya berangkat ke Jakarta. Apa kata orang? Di mana Somad sekarang? Di Jakarta. Memang ke Al-Azhar itu masuknya senang, belum tentu selesai.
3 bulan, 3 tahun 10 bulan selesai, pulang saya. Apa kata orang? Itu kan cepat kan, berarti dia nggak tamat. Saya tunjukkan ijazah saya, dia pun nggak bisa baca. Somad gimana sekarang? Dia sekarang sudah doktor. Memang dia udah doktor, tapi kayaknya bau-bau Wahabi dia. Ridwan nasyai'un la yudrak. Keinginan manusia sesuatu yang tidak pernah kita bisa penuhi. Maka yang penting benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, benar kata adat istiadat yang baik. Insya Allah kita juga baik di hadapan Allah. Anjing menggonggong, kafilah hidup ini sebetulnya nggak berat. Yang berat itu komen netizen. Betul bu? Wah banyak yang kena komen ini. Saya merasa lingkungan kampus terlalu bebas, yang berbeda jauh dengan lingkungan pesantren. Adapun pertanyaan saya, bagaimana cara menguatkan iman di era yang menghalalkan pacaran ini, dan kalau bisa Ustadz memberikan motivasi. Say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki mengajakmu, hai sayang, dia adalah bukan bapakmu, bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan saudaramu. Kalau dia memanggilmu dengan sayang, ngajak jalan, yakinlah bahwa dia adalah buaya darat. Selesaikan kuliahmu. Ustaz Somad ngomong begitu. Ustaz dulu kan pernah muda, Ustaz dulu kan kuliah juga. Saya kuliah di Mesir dari 98 sampai 2002, 4 tahun di Mesir, nggak pernah pacaran. Kenapa? Nggak dapat. Saya diuntungkan oleh keadaan, karena mahasiswa Indonesia 2474, yang laki-laki 2100, yang perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Saya serius belajar 3 tahun 10 bulan selesai. Habis itu saya masuk S2, belajar 1 tahun 11 bulan selesai. Habis itu saya S3, belajar 2 tahun kurang 4 bulan. Saya datang mau sidang, gak cukup, pulang 4 bulan di rumah, datang lagi 2 tahun baru selesai. Akhirnya doktor. Setelah itu barulah saya ini udah tua, kurus, hitam, jelek, pesek. Coba lihat komen-komentar di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ustadz, jadikan aku bidadari. Apa maksud saya? Maksud saya kalian gak usah pikir pacaran, yang penting kalian belajar aja, serius aja. Maka insya Allah kalau jodoh takkan kemana. Tapi ingat, saingan di mana-mana. Kita doakan adik-adik kita dapat jodoh yang baik-baik. Yang perempuan jangan mau pacaran. Tadi waktu saya buka botol minuman, itu ada di atasnya plastik, disobek dulu. Apa yang tertulis di situ? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Nggak perlu saya jelaskan lagi. Jaga kehormatan. Saya tidak melihat kalian sebagai objek. Kalian adalah adik saya, kalian adalah keponakan saya. Saya bukan jahat. Saya cuma mau kalian duduk di atas pelaminan dengan air mata kebahagiaan, bukan dengan penyesalan dan kemarahan. Orang tua kalian menikahkan kalian dengan bangga. Aku nikahkan engkau dengan buah hatiku. Aku nikahkan engkau dengan pelipur laraku. Jangan sampai orang tua kalian menikahkan kalian dengan genggaman tangan dan gigi yang rapat. Aku nikahkan kau dengan Kenapa? Karena pernikahannya MBA, married by accident. Ya Allah, jaga anak-anak gadis kami, ya Allah. Ada lagi? Mohon penjelasan Ustadz mengenai riba, karena saya pernah mendengar bahwa ada yang mengatakan riba itu tidak boleh, dan ada yang mengatakan riba itu boleh asal tergantung akadnya. Saya minjam uang 1 juta, saya bayar 1.100.000, 1.100.000, yang 100 itu riba.
Tapi kalau dalam syariah, bank syariah namanya mudharabah, bagi hasil. Saya pinjam 1 juta ya Pak, ya nanti saya mau ternak lele, ya habis ternak lele untung ternyata jadi 2 juta, saya balikkan modalnya 1 juta, yang 1 juta lagi tergantung MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Dulu perjanjiannya 50-50 apa 70-30. Dulu perjanjiannya pemodal 70, yang pelaku 30. Berarti saya dapat 700, maka yang minjam dapat 300. Itu namanya bagi hasil. Makanya beralih ke bank syariah supaya kita tidak kena riba. Mudah-mudahan kita selamat dari riba semuanya. Orang yang berkecimpung dengan riba azabnya 5. 1, makanannya masuk ke badan berubah jadi darah, darahnya haram, masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya kotor. Bapak ibu semua hafal ayatnya, nasiatin kazibatin khotiatin. Nasiatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin penjahat. Yang jahat tangannya, yang jahat kakinya, yang jahat matanya, yang jahat lidahnya, yang jahat kemaluannya, tapi diperintahkan oleh otak. Nggak ada otak, makan otak-otak. Yang kedua, nasinya riba, dimakan jadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Daging tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Yang ketiga, orang yang makan riba berdoa, doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mata'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dikasih makan minum haram. Yang keempat, anak-anak yang dikasih makan riba, istri solihah yang dikasih makan riba kena juga. Yang kelima, fa'dhanu bi'arbin minallah, orang yang berkecimpung dengan riba berarti ngajak perang dengan Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari riba. Ustaz Somad ngomong riba, itu kami tonton Ustaz ceramah di bank konvensional. Memang saya sering ceramah di bank konvensional, tapi biasanya kalau saya sudah ceramah di bank konvensional, wal awwalu wal akhir, sejak itu nggak diundang lagi. Setiap saya ceramah di bank konvensional, saya jelaskan riba haram-haram, habis itu nggak usah diundang lagi. Terus selama Ustaz ceramah di bank konvensional itu kan dikasih minuman, nggak saya minum karena airnya riba. Kan Ustaz dikasih kue kotak, enggak saya makan, kena riba. Ustaz dikasih nasi, enggak saya makan, kena nasinya riba. Ustaz dikasih duit, saya ambil, tapi saya serahkan ke lembaga masolih ammah. Karena duit riba nggak boleh dibuang, nggak boleh dibakar, diserahkan ke kepentingan umum. Kepentingan umum itu contohnya apa? Buat WC, buat toilet, sumur, bor, itu boleh. Makanya siapa yang punya dapat banyak duit riba, serahkan ke pondok pesantren, bangun kelas, bangun WC, bangun toilet, bangun jalan, kasihkan. Tapi kalau bapak ibu bawa duit riba, bawa aja, kasih langsung, nggak perlu ngomong. Nggak perlu ngomong, oh, mohon maaf Bib, ini ada beberapa duit haram ini yang mau saya serah. Gak usah, kasih aja langsung. Mohon maaf Pak Ustadz, ini ada beberapa duit ini agak haram, ini haram sekali, ini abu-abu. Gak usah, kasih aja semua. Itulah pertanyaan yang sudah terjawab. Jangan kemana-mana, kita ikuti lelang. Habis lelang kita doa bersama. Mudah-mudahan Allah memperkenankan semua niat baik kita insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.